Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Tiniansyah. Saya Angriangga. Saya Hafiz Fadlullah. Saya Lulut Hajar Marwati. Saya Anggraini Puspitarini. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yang berjudul tentang Cross Culture Management Worker dalam lingkungan multikultural. Manajemen lintas budaya atau Cross Cultural Management dalam corporate culture pada era globalisasi saat ini banyak terdapat pada perusahaan atau organisasi internasional. Dalam budaya perusahaan, tidak dipungkiri bahwa ada banyak elemen-elemen dan juga berbagai macam suku, adat, istiadat, agama, dan watak. Hal ini tentunya dalam pengelolaannya perusahaan akan membutuhkan sistem untuk mengaturnya supaya profesionalitas tetap terjaga dalam perusahaan. Budaya mempengaruhi perilaku, di mana budaya ini mendorong kembali manifestasi dari budaya. Hal tersebut kemudian akan menjadi norma-norma perilaku dan diidentifikasi sebagai bagian dari budaya yang diperlihatkan di dalam populasi. Manajemen perusahaan bertindak sebagai suatu sarana untuk mentransfer arti-arti atau nilai-nilai yang secara kultural terdapat di lingkungan eksternal untuk diadopsikan ke dalam organisasi. Sehingga komunikasi yang digambarkan di dalam model merupakan suatu moderator utama dari pengaruh budaya terhadap perilaku. Cross kultural sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut, sehingga budaya perusahaan ini memiliki peranan penting dalam mengembangkan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Karena manajemen perusahaan ini sebagai alat komunikasi agar saling mengerti satu sama lain supaya kinerja dari masing-masing divisi dapat berjalan dengan maksimal. Budaya tidak hanya tercipta di lingkungan masyarakat saja. Dalam perusahaan juga ditemukan model budaya yang tentunya sesuai dengan kebiasaan yang terjadi dalam lingkup kerja tersebut. Budaya yang beragam atau perusahaan akan menimbulkan rasa lebih birokratis, sementara yang lain lebih fleksibel. Beberapa perusahaan mungkin secara terbuka menyelesaikan konflik untuk menciptakan konsensus, sementara yang lain menyelesaikannya secara hierarkis dan diam-diam di balik pintu tertutup. Manajemen lintas budaya atau cross culture management tidak hanya berperan sebagai komunikator elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk dirinya sendiri di dalam kelompok tersebut. Manajemen lintas budaya dapat membantu perusahaan dalam memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen kelompok tersebut. Keberagaman pada satu perusahaan akan menghasilkan lingkungan kerja yang perspektif yang luas, kaya akan pengalaman dan skill yang bisa membuat perusahaan lebih mudah menemukan inovasi dan kreativitas. Di sisi lain, keberagaman di kantor juga bisa menimbulkan proses yang kurang menyenangkan, seperti selisih paham, perbedaan pola kerja, dan cara pandang terhadap masalah ataupun situasi. Tapi keberagaman ini bisa dihindari. Maka dari itu ada tips supaya bisa lebih bijak dan siap menghadapi lingkungan kantor dengan berbagai keberagaman kultur dan latar belakang para pekerjanya. 1. Perlakuan rekan kerja sebagai individu. Hal yang perlu kamu terapkan baik pada komunitas atau ras yang dominan adalah tetap memperlakukan masing-masing rekan kantormu sebagai individu yang utuh. Bukan berarti karena ada banyak suku X di kantor, lalu ada salah satu teman yang berasal dari suku tersebut punya perilaku yang mengganggu semua karyawan suku tersebut dianggap punya sikap yang sama. Kedua, yaitu menentukan unsur perbedaan. Jika kamu ada di lingkungan kerja yang homogen, tentu akan mudah menentukan rencana atau kegiatan. Tapi dengan adanya keberagaman, baik itu agama, budaya, dan latar keluarga dan sosial, membuat kamu butuh usaha keras untuk bisa bersosialisasi di tempat kerja. Misalnya saja, ada rekan kerja yang seorang vegetarian, sehingga saat acara makan siang bersama di tim kantor, teman yang lain harus menghargai keberagaman ini. Cara sederhananya saja, setidaknya ada menu yang dimakan temannya vegetarian tersebut saat acara makan bersama. Biasanya kamu akan tahu keunikan tersebut jika punya relasi yang baik dengan orang-orang di kantor. Yang ketiga yaitu pentingnya standar tertulis. Salah satu kondisi yang membuat karyawan merasakan diskriminasi adalah kebijakan kantor.
Semakin tinggi keberagaman di perusahaan, lebih besar pula kemungkinan para karyawan menemukan kebijakan kantor yang hanya mementingkan mayoritas saja. Kalau sudah begini, akan sulit membangun tim yang kompak dan bekerja secara maksimal untuk mencapai target. Itulah mengapa salah satu alasan dari adanya aturan tertulis yang diterapkan merata bagi semua karyawan. 4. Tetap bersikap sopan. Menanggapi keberagaman di lingkungan kerja, sikap sopan santun menjadi semakin penting untuk diterapkan. Tidak hanya pimpinan pada bawahannya, dari atas ke bawah pun harus tetap bersikap sopan dalam setiap kesempatan. Melatih intonasi bicara agar tidak terdengar membentak adalah salah satu yang bisa kamu pelajari dan terapkan di kantor. Beberapa budaya di Indonesia terkenal dengan gaya bicaranya yang tinggi, seperti sedang marah, padahal itu hanyalah intonasi yang sudah terbentuk menjadi karakter karena dilakukan secara terus-menerus tanpa sadar oleh orang-orang. 5. Komunikasi yang clear. Selain cara menyampaikan yang sopan dan bahasa yang juga santun, pastikan pilihan kata yang dipakai dalam surat atau saat meeting sudah dimengerti. Keberagaman budaya juga bisa jadi sumber salah paham jika ada ungkapan atau bahasa yang ternyata arti sebenarnya berbeda meski ejaannya sama atau homonim. Pakai bahasa Indonesia yang umum dan kalimat yang tersusun rapi, serta tidak berbelit-belit, maksudnya akan jadi cara paling ampuh untuk menghindari adanya salah paham atau selisih pendapat di lingkungan kantor. 6. Terbuka dengan saran dan kritik, adanya keberagaman kultur di lingkungan kerja membuat setiap orang datang dengan pola pikir dan cara pandang yang berbeda pula. Sisi positifnya, tentu saja kantor kamu akan jauh lebih hidup karena selalu ada ide baru dan segar yang masih bisa diolah untuk inovasi baru di lingkungan kerja. Bahkan, jika pimpinan di kantormu cerdas memanfaatkan keberagaman tersebut, seharusnya akan ada banyak produk dan usaha baru yang bisa meningkatkan performa serta profit perusahaan. Hal ini tidak akan terjadi begitu saja, butuh karakter yang mau menerima pendapat dari orang lain untuk bisa maju dan suportif. Lagi-lagi, setiap lapisan manajemen harus bisa mengaplikasikan karakter ini agar keberagaman kultur di kantor bisa dikembangkan menjadi satu hal yang positif. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.